akan membuat vlog mengenai materi tunadaksa, tunagrahita, dan tunanetra. Yuk simak videonya! Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Arindani Firdianti, NIM 005. Perkenalkan, nama saya Konta Indriani, NIM 009. Perkenalkan, nama saya Risma Fiana, NIM 017. Nama saya Renata Asri Prameswari, NIM 019. Oke guys, hari ini kita lagi observasi di SD Al-Madani yang berada di Kedanyang, Kebomas, Gresik. SD Al-Madani sendiri kepanjangan dari Sekolah Dasar Alam Muhammadiyah Kedanyang. Nah, ini kita lagi jalan menuju ke dalam sekolahnya guys. Tujuan kita observasi yaitu mencari anak berkebutuhan khusus seperti tunanetra, tunadaksa, dan tunagrahita. Tapi sayangnya di SD Al-Madani ini kita hanya menjumpai siswa yang berkebutuhan khusus tunagrahita saja guys. Pengertian dari tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan orang pada umumnya. Ciri-ciri dari anak tunagrahita yang pertama adalah terlambat atau sulit berbicara, yang kedua kemampuan duduk, merangkak atau berjalan yang lambat, yang ketiga sulit mengingat sesuatu, yang keempat terlambat dalam menguasai keterampilan sehari-hari, misalnya pergi ke toilet atau berpakaian sendiri, yang kelima sulit memahami akibat dari sebuah tindakan, yang keenam sulit untuk berpikir logis, dan yang ketujuh sulit untuk memecahkan masalah. Faktor penyebab tunagrahita: 1. Faktor genetik. 2. Masalah atau kebiasaan buruk saat kehamilan. 3. Masalah saat persalinan. 4. Penyebab karena adanya penyakit atau cedera. Adapun penanganan dari tunagrahita, yang pertama adalah melatih kemandirian anak, yang kedua, bimbing anak untuk melakukan sesuatu dengan tepat, seperti berpakaian atau makan sendiri, yang ketiga, beri apresiasi jika anak menunjukkan kemajuan, dan yang terakhir, yang keempat, melibatkan anak dalam kegiatan kelompok untuk mengukur keterampilan berkomunikasi dan sosial. Yang kedua adalah tunanetra. Pengertian dari tunanetra. Secara etimologis, tunanetra berasal dari kata tuna dan netra. Tuna artinya rusak dan netra artinya mata. Jadi dapat disimpulkan bahwa tunanetra merupakan kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pada indera penglihatannya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari tunanetra. Yang pertama adalah ketajaman penglihatan berkurang. Yang kedua adalah terjadi kekeruhan pada lensa mata. Yang ketiga adalah posisi mata sulit dikendalikan oleh sistem syaraf mata. Faktor penyebab tunanetra ada dua, yaitu yang pertama faktor prenatal atau faktor sebelum kelahiran, yaitu faktor perkembangan anak saat di dalam kandungan. Yang kedua yaitu faktor postnatal atau setelah kelahiran, faktor yang dialami anak saat masa perkembangan. Penanganan tunanetra yang pertama adalah bisa melalui sentuhan, berikan mereka macam-macam benda atau objek yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah pendengaran, bicaralah dan berbagi kesempatan. Yang ketiga adalah membawa, berikan mereka macam-macam makanan, minuman, bensin, minyak wangi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah rasa. Yang ketiga adalah tunadaksa, kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pada alat gerak seperti tulang, otot, serta persendiannya. Ciri-ciri dari tunadaksa. Yang pertama adalah terjadinya kekaguman pada anggota gerak. Yang kedua adalah alat gerak tidak sempurna atau kurang lengkap. Dan ketiga adalah kesulitan saat berdiri, berjalan, atau Selanjutnya yaitu faktor penyebab dari tunadaksa. Yang pertama adalah faktor prenatal atau disebut dengan faktor sebelum kelahiran. Dalam faktor ini bayi mengalami kelainan yaitu pecahnya bayi dalam plasenta. Yang kedua yaitu faktor neonatal atau disebut dengan faktor saat melahirkan.
kepercayaan kepada anak. Yang ketiga, menjalin hubungan baik antara orang tua dan anak. Yang keempat, biasakan hidup sehat. Yang kelima, buat suasana rumah dengan rasa optimis.